companies komputer. Nah, pada malam ini saya akan menyanyikan bagian dari super bioenergi berkelanjutan khusus terkait dengan namanya Anda bisa akses ya di sukriakademia.edu tahapan inovasi. Jadi judulnya itu adalah tahapan inovasi. Kenapa terkait dengan tahapan inovasi ini? Inovasi teknologi Anda bisa cari di sukriakademia.edu itu free. Anda bisa akses. Karena orang memandang bahwa teknologi dalam hal ini teknologi konversi biomass ke bioenergi itu hanya 1-2 target. Padahal kalau kita lihat target biomass bisa dikembangkan ke beberapa wujud, baik itu dalam bentuk tenaga energi ya maupun dalam bentuk tenaga pendaya ya, kemudian juga ada dalam bentuk panas, bahkan ada dalam bentuk produk, bahkan ada dalam bentuk bahan bakar, biometan, hidrogen, metanol. Posisi-posisi ini kita pelajari bisa dengan eksperimen, bisa dengan simulasi. Simulasi atau pemodelan yang ada sudah memungkinkan dalam skala industri. Jadi saudara-saudara tidak perlu khawatir harus punya pabrik, tidak harus perlu khawatir harus masuk di lab, itu semua sudah terbentang luas fasilitas melalui simulation pemodelan. Dan simulasi dan pemodelan pun sudah menggunakan software-software atau piranti lunak yang berada di pasaran. Sudah tersedia dan khusus untuk itu. Beragam macam-macam, ada Aspen Plus, ada Aspen HiSys, kemudian ada lagi grup di Singapura kalau nggak salah itu juga membuat software-software tertentu. Software-software itu punya landasan teori masing-masing. Kemudian dia punya database teknologi dalam posisi ini. Nah, kita fokus kepada inti teknologi konversinya. Sebelum menggunakan teknologi konversinya, kita harus yakin bahwa pada posisi teknologi itu sendiri sudah dalam posisi yang matang. Ya, kalau dalam posisi begini, ada disebutkan basic applied research, biasanya berada di universitas, di lembaga penelitian, kemudian ada demonstrasi itu sudah mengarah lembaga penelitian, terus ada company misalnya, startup, kemudian demikian juga early komersial. Nah, pada saat komersial biasanya sudah ditarik oleh lembaga perusahaan swasta, apakah dikembangkan atau diimplementasikan. Nah, posisi-posisi ini. Kemudian lintasan ini bisa membuat satu personal mengembangkan dirinya mulai dari peneliti dia, terus bergerak dia ke arah entrepreneurship atau techno entrepreneurship, jadi kewirausahaan ya, dari posisi basic apply kemudian dia mengarah. Itu di Jerman sudah begitu banyak. Muncul dokter-dokter yang berasal dari universitas atau lulus dari situ, kemudian dikembangkan perusahaannya. Nah, ini yang menjadi daya tarik bagi kita untuk mempelajarinya. Mana-mana teknologi yang masih komersial, yang sudah masuk dalam komersial maupun awal komersial. Nah, ini catatan tahun 2009 ya, catatan tahun 2009. Saya membuat tulisan ini kalau nggak salah 2014 posisi. Nah, bagaimana kita menilai sebuah teknologi, yaitu ini kita bisa dilihat dari komponen utamanya. Ini penulisnya luar biasa, background universitasnya persis di belakang ini, ya, di St. Gallen University itu tempat si profesor ini.
Dan profesor ini khusus teknologi, ekonomi, aspek dengan energi terbarukan. Jadi dia punya pemikiran berdasarkan apa? Berdasarkan kajian, berdasarkan review, berdasarkan perkembangan teknologi. Dan grup ini cukup apa namanya Wustenhagen, ya Wustenhagen. Depannya kalau salah doktor mahasiswa bimbingan dia menilai bahwa teknologi dari lab ke market itu ada dua faktor yang membuatnya bergerak. Satu ada dorongan dari teknologinya, ya. Dari teknologi ini biasanya muncul dari persoalan-persoalan di lapangan, lakukan riset, kemudian dapat dukungan dari pemerintah untuk grant, kemudian riset dilakukan. Nah, pada posisi ini batas maksimum yang dapat dilalui dengan dorongan teknologi ini, artinya ada tekanan teknologi, kebutuhan teknologi, itu hanya sampai pada posisi pre-komersial. Nah, kemudian harus ada driving force lagi atau pendorong lagi atau ya, yang menarik lagi, yaitu adanya pasar. Nah, keterlibatan pasar dalam posisi ini harus dijembatani oleh perusahaan-perusahaan yang menilai itu punya potensi bisnis, kemudian menyiapkan finansial dalam posisi ini, apakah dalam bentuk langsung ke public market, project yang didukung oleh ini, atau keberanian dia membangun dengan tengki misalnya dengan keyakinan bahwa posisi dari basic research sampai supported komersial itu sudah lewat atau pada pre-komersial. Dengan scaling up maka dia mampu memenuhi targetnya. Nah, pada tahapan kedua, pembangunan industri kedua biasanya mereka sudah punya standar-standar utama untuk market komersial scale, ya. Seperti wood pellet pada posisi ini ya kita udah bisa yakinkan udah pada posisi full komersial. Nah, ada beberapa bagian yang sangat-sangat krusial yang masih tetap dipegang oleh mereka. Seperti ring die-nya itu, dia harus jaga betul kualitas bajanya sehingga tidak cepat aus dalam proses pembuatan wood pellet karena terkait dengan panas, terkait dengan tekanan, terkait lagi dengan bahan baku yang harus dibuat wood pellet. Nah, awal-awalnya dia akan mengalami pada posisi riset, kemudian applied, demonstrasi, pre-komersial, sampai kepada mendapatkan celah pasar posisi ini. Nah, dua sisi, government, ada intervensi juga dari pemerintah dan swasta. Dengan munculnya ada grant, ada bisnis, ada venture capital, ada private equity yang masuk sampai kepada publik. Nah, di sisi riset, pengembangan ke arah komersial, di sisi ada terjadilah peralihan teknologi, beralih jadi tekanan teknologi, beralih ke dorongan pasar. Ya, kemudian sumber pembiayaan dengan otomatis market masuk, maka sumber pembiayaan dari pemerintah itu berkurang, kemudian sumber pembiayaan dari swasta itu lebih banyak. Nah, pada persilangan di dalam tahapan basic research sampai komersial ini, ada yang disebut lembah kematian teknologi. Nah, lembah kematian teknologi disebabkan oleh dua hal juga. Apakah teknologi atau dorongan dari teknologi ini artinya dukungan pemerintah, kemudian penelitinya sendiri sudah malas mengembangkan, stuck dia teknologinya. Di satu sisi, market expansion-nya atau dorongan swastanya lambat masuk. Bisa karena keterlambatan, bisa karena keengganan dari sisi swasta maupun masuk. Ya, itu membuat teknologi itu stuck pada satu kematian. Bisa juga mati suri, bisa juga segera dia bangkit kembali. Tapi ada juga yang total die.
total mati dan posisi ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai satu kasus misalnya tanam potensi kita langsung serta merta menarik menjadi full komersial pemikiran, ya, tanpa harus melalui posisi demonstrasi prakomersial, kemudian ada celah komersial misalnya begitu. Nah, itu agak sulit, terjadi lompatan. Contoh kasus seperti tanaman jarak, ya. Wah, ini potensi bisa dianukan dalam skala lab, tetapi ditarik pada skala komersial, pabriknya di mana, teknologi apa yang menggunakannya, kemudian lagi di mana pasarnya, terus apa industri yang menggarapnya. Sama halnya dengan komersial biodiesel dalam posisi. Dalam posisi ada marketnya, ada teknologinya, tetapi lain lagi cerita, dia akan harus bergerak pada kepentingan lain. Misalnya ini raw material lebih banyak digunakan untuk minyak goreng, kenapa harus ditarik semua pada posisi bahan bakar? Kearifan mencerna pada posisi ditambah dengan dukungan teknologi mampu membuat apa namanya raw material tadi betul-betul mulus masuk ke komersial. Nah, posisi jadi teknologi dalam hal ini bisa jadi pada tahapan produk, ya, biodiesel B10, B12, B10, B20, B30 sampai B50. Nah, harus sepadan dengan mesinnya juga. Jadi bahan bakar harus sepadan dengan mesinnya juga supaya mampu mengimbangi. Ya, demikian juga dengan co-firing. Jadi co-firing rancangan mesin memang dipakai untuk batu bara misalnya, dipaksakan pada sampai 100% biomasa, ya itu juga sulit, ya, dengan artinya full komersial biomas. Sementara mesin-mesin pada posisi harus bergerak. Jadi ada daya adaptasi yang harus dibuat dari berbagai sisi. Apakah dari sisi kebijakan, dari sisi teknologi, dari sisi biomasa misalnya. Tinggal di mana posisi itu harus posisi segera beradaptasi, ya perlu waktu untuk beradaptasi, kemudian tidak perlu beradaptasi, kira-kira pemikiran-pemikirannya. Nah, semua itu harus pada posisi bagaimana memperlancar energi terbarukan berbasis biomasa mampu menggantikan atau mengurangi peran dari energi fosil. Nah, kekuatan berpikir seperti ini dengan lab, dengan data yang ada, itu sekelas-kelas doktoran dan banyak itu membuat kajian. Jadi kita tidak perlu habiskan waktu kita untuk satu teknologi, dua teknologi, mengkaji begini saja, karena kita lebih terarah kepada komersial scale, ya, pengen dipakai. Untuk tahapan komersial pun kadang-kadang orang ragu, karena ngapain buang-buang sekian-sekian miliar, padahal pada posisi itu dia hanya nunggu kalau itu sudah jalan aku mau ikut juga. Jadi jangan heran kalau di Indonesia itu misalnya PKS dulu susah terbangunnya, sekarang udah banyak orang mau masuk PKS. Jadi pabriknya yang membuat PKS pun bukan lagi perusahaan-perusahaan keren, cukup CV biasa udah bisa posisi, karena sudah jadi pengetahuan umum. Nah, pengembangan lanjutan itu tidak dilakukan, sehingga bahan baku yang kita miliki hanya satu step atau dua step majunya. Nilai ekonominya ya nggak seberapa dapat. Ini kekuatan kita berpikir dengan teknologi. Kekuatan kita mempertimbangkan teknologi dengan aspek-aspek lain juga sangat-sangat diperlukan. Ya, ini kunci dari sistem bioenergi. Jadi jangan langsung salah kaprah dengan basic research langsung tarik ke komersial tanpa mengetahui teknologi mana, bagaimana pengembangannya, apakah sudah sampai di skala komersial. Itu yang terjadi pada tanaman jarak. Sekali satu ide masuk ke istana, semua dibombastis hitungan. Pada saat giliran gagal, semua main cuci tangan. Oke? Ada pertanyaan?
Kalau energi dan lingkungan mungkin kita tahap ini aja dulu lah, yang sistem bioenergi sambil tulisan. Saya mungkin tanya, bagus segera buat rancangan risetnya, ya. Atur waktu, kapan, di mana, bagaimana. Kalau sangat kemarin itu udah kelihatan dah, konsentrasi ke situ aja. Jadi fokuskan, jangan buat literatur review, satu target, apakah biomass to bioethanol, biomass ke metanol atau ke DME, dari basis forest watch, dari forest west of forest bioenergy. Ya. Nah, tanaman apa yang dipakai ya? Nah, ini pengembangannya kemana ya? Mungkin tanaman-tanaman dari tanaman industri lah ya. Tanaman industri apa? Hutan tanaman industri ada akasia, ada gamelina, ada gamal, ada apa lagi itu? Eukaliptus ya, masalah tanaman-tanaman itu. Nah, kemudian itu saja. Dari 2-3 itu Anda bisa buat perbandingan dan itu cukup untuk buat tesis. Katakanlah metanol dari tanaman-tanaman limbah hutan. Gitu. Yang lain-lain segera juga bangun tahapan risetnya. Apakah menggunakan simulasi, pemodelan, apakah menggunakan analisis bibliometrik, sistematik literatur review. Itu juga sangat penting untuk Anda pastikan. Jangan sampai terlambat, kemudian pada saat pembuatannya buru-buru. Kalau semua serba buru-buru, magister energi terbarukan yang terburu-buru atau dihilaskan. Atau macam-macam lah gelarnya. Gitu kira-kira ya. Oke? Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau ingin diskusi, boleh online, boleh juga kita bertemu di mana, terserah. Untuk perancangan riset, termasuk dengan penulisan buku ini. Ini penulisan buku ini agak berat sedikit karena banyak pustaka yang dirangkai dan jangan sekali menggunakan artificial intelligence karena itu pasti akan melenceng dari cita-cita dan kemampuan Anda. Ya, kalau untuk pencarian pustaka AI sih nggak masalah. Gitu. Tapi kalau untuk penulisan segala macam janganlah karena nanti cara berpikirnya agak sulit. Nah, saudara-saudara bisa teknik membaca artikel yang lebih komprehensif juga nanti saya bisa sharekan ke saudara-saudara yang sudah saya presentasikan ke kawan-kawan masalah. Tapi nanti saya akan share di grup lah. Itu cara dengan SG3R. SG3R. Artikel. SG3R itu ini metode yang paling powerful untuk kita membuat pustaka, kajian pustaka dengan melihat survei, questionnya, membaca survei ini mencari artikel-artikel yang sesuai dengan tema kita langsung ambil. Jadi tidak perlu lama, tidak perlu berhari-hari, tidak perlu berbulan-bulan. Ya, sehari, 2 hari sudah Anda bisa dapatkan karena masih banyak lagi langkah, ada 4 lagi langkah yang harus Anda buat. Kira-kira pertanyaan dengan tema ini, kira-kira pertanyaan apa ya, kenapa ya. Nah, kita baca lagi, kemudian kita ulang-ulangi lagi, kita rapikan mana-mana yang penting, terkait dengan metodenya, nah terkait dengan bagaimana kita menyatakannya dalam bahasa kita sendiri, recall. Ya, dan sampai kepada recall ini adalah reread your notes and link the information with your own experience berdasarkan pengalaman kita, pemahaman kita sendiri. Ya, itu sangat-sangat penting untuk kita membuat suatu tulisan dengan baik sehingga pada saat dilakukan pengecekan rutin kita sudah ada karena kita memang inti persoalannya sama, tetapi cara pengungkapannya dalam bahasa yang
berbeda. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang apa? Sudut pandang teknologi, sudut pandang ekonomi, sudut pandang lingkungan. Kita bisa pakai patokan-patokan ini. Itu kira-kira ya. Ini Anda bisa baca dan caranya. Kalau cara begini Anda agak kurang, kita bisa diskusi personal to personal. Oke, ada pertanyaan? Dan saya akan pantau Google Drive-nya untuk menarik kemudian apa namanya yang membuat tulisan itu, merangkum dari tulisan-tulisan itu kemudian menjadi sebuah editorial, itu juga berat. Tidak semudah yang dibayangkan karena harus dipahami tulisan yang satu dengan yang lain, terus apa keterkaitannya, bagaimana pengelompokannya, terus apa implikasinya kepada mata kuliah atau misalnya sistem bioenergi ataupun ke energi terbarukan dan lingkungan. Ya, itu ya. Rancangan riset untuk masing-masing saudara-saudaranya sudah harus segera dibuat. Kalau Sandi itu sudah ada patokannya, tinggal dia tekuni segera, bisa lebih cepat, lebih bagus. Mas Sangat juga sudah, Dino yang belum terarah, Mas Raymond, kalau Mas Kurniawan itu sudah ada, dia akan mendaya gunakan AI untuk kajian energi terbarukan. Nah, boleh juga. Tapi algoritma AI-nya dia boleh pakai, software AI-nya dia bisa pakai, tapi algoritmanya ya mungkin kita yang akan dorong untuk banyak supaya kecerdasan buatan itu berfungsi sebagai quick and respond and additional algoritma. Jadi alternatif algoritmanya dia bisa munculkan, tapi priority atau primary reason, primary alasan utama ya kita yang harus bangunnya. Gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa bekerja personal, mengerjakan target masing-masing. Mudah-mudahan Ya, Pak. tim ini bisa membangun 3 buku, sekali kertas 3 buku Harus, Pak. posisinya ya. Nah, semua kalau ada kesulitan langsung kontak Pak Ketua, kita buka kelas diskusi khusus online. Siap. Ya, Pak. Masih kurang, kita cari warung kopi terdekat dan ada akses internetnya, bisa bedah lebih banyak. Siap. Ya, Pak. Oke ya.